Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Puji Susanti dari kelas 12 TKR 3 ingin menjelaskan gangguan-gangguan pada sistem pendingin mobil. Yang pertama, penyebab oli mesin campur air radiator pada mobil. Temperatur mesin naik tidak wajar tetapi mesin dipaksakan tetap jalan hingga mesin mati. Tangkapan suhu mesin terlalu panas sehingga silinder head atau kop mesin menjadi bengkok atau patchkop atau gasket silinder head mengalami kerusakan. Di bawah ini akan saya jelaskan bagaimana cara memperbaiki bila oli mesin bercampur air pada mesin. Untuk perbaikan oli mesin yang sudah bercampur dengan air tergantung dari adegan mana yang mengalami kerusakan. Bila hanya gasket silinder head yang rusak, hanya perlu mengganti gasket silinder head. Terjadi bila yang mengalami kerusakan ialah silinder head menyerupai misalnya bengkok. Cahaya masih dilakukan dengan cara meletakkan permukaan silinder head, itu pun terbatas pada ukuran tertentu. Karena bila adegan silinder head yang dipaksakan tersebut terlalu banyak menyerupai halnya mesin-mesin yang timing head, mesin menggunakan rantai kamrat. Biasanya timbul duduk perkara grades diantaranya kamrat suara atau cover timing clean akan lebih tinggi permukaannya dengan adegan atas silinder head. Hal ini menyebabkan oli bercampur air radiator pada kendaraan beroda 4 ialah tanggapan temperatur tinggi mesin menyebabkan silinder head retak sehingga terjadi kebocoran antara kerusakan air water jet dengan kerusakan oli, dan hal ini perlu mengganti silinder blok baik yang grease maupun silinder head X Singapore yang mampu dijadikan alternatif. Untuk mencegah biar tidak hingga oli mesin bercampuran dengan air radiator ialah selalu memperhatikan indikator temperatur mesin ketika kita sedang membawa kendaraan beroda 4 yang terdapat panel speedometer. Yang kedua, penyebab air radiator mobil selalu berkurang. Penyebab berkurangnya air radiator, ada beberapa hal yang menyebabkan air radiator selalu berkurang, dan hal ini dipaksakan ketika menemui kolan atau air radiator kendaraan beroda 4 selalu kurang atau bila air radiator berkurang. Yang pertama, cek tutup radiator. Biasanya tekanan tutup radiator sudah melemah karena kerusakan pada karet pada sudah radiator, sehingga air radiator akan lebih cepat habis karena air radiator cepat mengalir ke tabung air cadangan sebelum tekanan buka klep, atau dengan kata lain pressure valve terbuka sebelum tekanan pressure valve pada tutup radiator tercapai. Yang kedua, terdapat tetesan air radiator dari selang-selang radiator atau terusan air pendingin mesin. Tetesan air ini bisa sedikit demi sedikit keluar ketika mesin dihidupkan, yang menggambarkan terdapat kebocoran pada air radiator. Yang ketiga, putaran kipas radiator lemah. Untuk kipas radiator elektrik biasanya terjadi kerusakan pada motor listrik atau cooling fan. Di antaranya penyebab putaran kipas lemah ialah: yang pertama, karbon brush sudah mau habis atau komutator habis terkikis. Yang kedua, gulungan kawat Himmel pada motor mulai terlihat hangus. Yang ketiga, magnet pada motor cooling fan lepas atau bergeseran. Yang keempat, jika motor kipas radiator menggunakan relay pemanis bukan relay bawahan, biasanya skun di kaki relay kurang baik, sambungan atau kabel yang dipakai terlalu kecil dengan indikasi kabel terasa panas. Yang kelima, jika kipas radiator menggunakan visco fan radiator, jika ambil pola saja seperti Isuzu Panther pitch of diesel, kemungkinan ia cairan di dalam kopling kipas radiator terbuang keluar atau viscon fast rusak menyerupai
terlihat gambar di bawah ini, putaran kipas radiator mampu ditahan menggunakan kayu atau tangan meskipun mesin dalam kondisi berputar. Yang keempat, terjadinya kebocoran pada kompresi mesin. Biasanya hal ini mampu dilihat ketika tutup radiator dibuka sambil mesin hidup, terdapat gelombang yang tidak mau berhenti, dan ketika mesin digas, air radiator terlihat menyembur keras keluar. Kebocoran pada pitchcock mesin ini tidak terlihat secara fisik. Itulah sebabnya terkadang akan membuat penasaran, karena air radiator cepat habis padahal tidak ada bocor, tetapi mampu dilihat dari gejala mesin terkadang berbet atau busi terlihat berair dan oli mesin tidak tercampur dengan air. Selanjutnya, kolan atau air radiator tidak bersirkulasi. Hal ini kemungkinan tanggapan termostat tidak membuka ketika temperatur kerja mesin sudah tercapai, sehingga suhu mesin sudah melewati titik didih di atas 100 derajat Celcius, tetapi air radiator belum bersirkulasi, menyerupai pola pada BMW 3118i tahun 2003. Hal ini mampu dilihat dari perbedaan suhu yang jauh yang terdapat pada radiator. Gambar di bawah ini gambar termostat yang macet karena bengkok sehingga membuat air radiator tidak bersirkulasi. Selanjutnya, termostat bengkok di atas menjadi penyebab air radiator kendaraan beroda 4 BWM 318i selalu berkurang banyak setiap hari, dan air radiator keluar karena air pendingin mesin tidak bersirkulasi melewati radiator karena termostat tidak mampu membuka. Hal ini yang berafiliasi air radiator tidak bersirkulasi ialah karena radiator tersumbat kerak-kerak. Biasanya hal ini karena umur kendaraan. Untuk duduk perkara air radiator yang selalu berkurang, kendaraan atau kendaraan beroda 4 harus segera dibawa ke bengkel kepercayaan untuk memeriksa sebelum hal yang tidak diinginkan menyerupai mesin macet oleh overheat dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyebab temperatur mobil naik. Sebab mesin kendaraan beroda 4 panas. Mengetahui beberapa penyebab temperatur kendaraan beroda 4 naik atau temperatur panas mobil kendaraan beroda 4 naik di atas temperatur kerja mesin. Pembakaran campuran materi bakar dan udara di dalam mesin menghasilkan panas. Itulah sebab kenapa mesin kendaraan beroda 4 panas. Panas mesin tidak berlebihan. Diharapkan suatu sistem pendingin untuk mengatur temperatur kerja mesin agar tidak terjadi kerusakan fatal pada mesin. Tanggapan panas berlebihan pada instrumen dashboard atau pada instrumen speedometer. Dipasangkan indikator temperatur mesin untuk mengingatkan kita berhenti mesin bila indikator temperatur sudah panas atau berkedip. Beberapa penyebab temperatur mesin mobil naik. Yang pertama, kipas radiator tidak berputar ketika temperatur kerja sudah tercapai, termasuk putaran kipas yang kurang kencang ataupun ekstravan mati yang menyebabkan temperatur kendaraan beroda 4 naik ketika AC dinyalakan. Yang kedua, terjadi duduk perkara kerusakan pada tutup radiator. Air radiator tidak bersirkulasi baik disebabkan oleh water pump tidak berputar karena velvet putus, radiator tersumbat, ataupun termostat mesin macet. Yang keempat, terjadi kebocoran pada sistem pendingin pada mobil
termasuk kebocoran pada radiator, selang radiator, selang bypass, selang buntu, kebocoran pada pompa air mesin atau bocor pada packing silinder head mesin. Yang kelima, oli mesin kurang dan berada di bawah garis lower pada indikator skid oli atau sirkulasi oli mesin tersumbat. Kemudian tampak atau tanggapan temperatur panas kendaraan beroda 4 naik. Di atas sudah jelas beberapa penyebab temperatur panas kendaraan beroda 4 naik. Sekarang perlu kita tahu apa tampak atau tanggapan bila temperatur panas kendaraan beroda 4 naik. Temperatur panas kendaraan beroda 4 naik di atas temperatur kerja normal mesin mampu menyebabkan hal-hal berikut ini terjadi, di antaranya yang pertama, kerusakan pada mesin. Mampu jadi kop silinder bengkok, piston macet, bantalan mesin cacat, silinder mesin cacat. Hal ini akan terjadi bila mesin yang sedang overheat dipaksa untuk jalan tanpa memperhatikan indikator temperatur naik lebih dari 1/2 atau 3/4 untuk indikator temperatur analog yang tidak dilengkapi derajat panas. Yang kedua, untuk kendaraan yang sudah berumur biasanya akan besar lengan berkuasa terhadap AC mobil, AC kendaraan beroda 4 yang terlalu tinggi dalam sistem AC bila ketika terjadi temperatur panas mesin naik, sedangkan AC kendaraan beroda 4 juga dinyalakan. Oke, sekian, terima kasih.